Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Indah Puspita Sari dari kelas Teknik Informatika dengan NIM 2205 Saat ini saya akan menjelaskan materi terkait model infrastruktur jaringan. Pengertian dari infrastruktur jaringan adalah suatu kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Suatu infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Adapun jenis-jenis dari infrastruktur jaringan. Di dalam jaringan terdapat beberapa media yang digunakan sebagai penghubung. Media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer sebagai sarana penghubung ada dua macam, yaitu media transmisi menggunakan kabel atau wired network dan media nirkabel atau tanpa kabel yaitu wireless network. Jaringan kabel atau wired network merupakan media transmisi yang menggunakan kabel. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak yang memakai tempat untuk jaringan kabel. Akan tetapi, media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang cepat, tingkat keamanan yang tinggi dan biasanya digunakan di area lokal. Yang kedua ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Jaringan nirkabel atau media transmisi tanpa kabel ini memiliki keunggulan, salah satunya yaitu dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada. Namun, kemampuan transfer datanya lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Perbedaan singkat antara wired network dan wireless network adalah wired network menggunakan kabel sebagai media transmisinya, keamanan lebih tinggi dan kemampuan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Sedangkan jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik namun lebih praktis karena dapat diakses dimanapun. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan ada banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Yang kedua, switch, bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga, server seperti melayani servis seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua ada infrastruktur jaringan logis. Infrastruktur logis dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak perangkat lunak atau paket atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logis berikut ini adalah seperti konfigurasi server DNS, konfigurasi basis data, konfigurasi server web, konfigurasi server DHCP, dan lain-lain. Kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam suatu jaringan. Yang pertama di sini ada topologi bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kedua ada topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi star di samping. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Yang keempat ada topologi mesh.
Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Lanjut, yang nomor 5 ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Yang keenam, ada topologi hybrid. Merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Jenis jaringan ini umum digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Yang ketiga, ada WAN, Wide Area Network, adalah sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam maupun di dasar laut. Yang keempat, ada PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Baik, kemudian di sini ada beberapa gambar penggunaan dari PAN, WAN, LAN, dan MAN. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.